Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Arsita Dewi, NIM akhir 187. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Nah, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat melanggar hukum atau norma. Dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan mengambil hak orang lain secara batil, yang termasuk pengkhianatan terhadap amanah. Bentuk-bentuk korupsi dalam Islam itu ada gulul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah, riswah atau suap, kemudian al-hus, yaitu harta yang haram, kemudian ada khianah, yaitu pengkhianatan terhadap kepercayaan atau amanah, yang terakhir ada zalim, yaitu perbuatan aniaya termasuk pengambilan harta yang bukan haknya. Dasar hukum ini itu dari para ulama, yaitu kesepakatan bahwa korupsi hukumnya itu haram karena bertentangan dengan prinsip mahasid asyariah, khususnya fits al-mal. Yang kemudian ada dalil Al-Quran, yaitu larangan memakan harta secara batil. Ada surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara batil dan menyuap hakim. Kemudian ada surat An-Nisa ayat 29, yakni tentang larangan saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Kemudian ada dalil Al-Quran, yaitu ancaman bagi pengkhianatan amanah. Kemudian ada surat Al-Imran ayat 161 tentang orang yang berkhianat akan datang pada hari kiamat dengan membawa hasil khianatnya. Dan ada hadis dan dalil, itu setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, korupsi ini dapat berdampak negatif, yaitu menurunkan kepercayaan terhadap sesama, menyebabkan ketimpangan sosial, terus mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dosa yang besar, azab yang pedih di akhirat, dan termasuk orang yang mengkhianat amanah itu salah satu karakter dari munafik. Kemudian ada memperlambat pembangunan dan kesejahteraan. Nah, jadi pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan menguatkan iman dan takwa, yaitu membersihkan hati dan sifat serakah atau tamak, dan mencintai dunia dengan yakin adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan amanah dan kejujuran, yaitu menyadari bahwa jabatan adalah titipan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terus ada keteladanan pemimpin, yakni menerapkan prinsip pemerintah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Kemudian memberikan sanksi dan hukuman. Nah, sanksi dan hukuman korupsi ini dalam Islam, korupsi termasuk dalam kategori jarimah takzir, yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya ditentukan oleh hakim dan penguasa. Tujuan hukuman ini untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku. Bentuk hukuman takzir yang relevan itu contohnya seperti pewartaan, yaitu mengumumkan pelaku di depan publik sebagai pembelajaran. Kemudian penyitaan harta, yaitu pengembalian harta yang dikorupsi sebanyak 2 kali lipat dengan nilai yang dikorupsi. Jadi, kesimpulannya, korupsi merupakan dosa yang besar dan bentuk kezaliman yang dilarang keras dalam Islam yang dapat merusak tatanan masyarakat dan negara. Pencegahan korupsi dalam Islam bersifat holistik, menggabungkan mayoritas individu, iman, takwa, amanah, dan penguatan sistem keadilan, transparansi, dan keteladanan. Nah, pemberantasan korupsi adalah bagian dari jihad melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.